Ya, Oke, jadi kita akan coba bahas untuk soal tentang grafik fungsi kuadrat. Di sini diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ada titik balik. Titik balik ini punya nama lain ya. Nama lain titik balik itu, nama lainnya adalah titik puncak atau titik ekstrim. Ya, di gambarnya itu yang ini nih, di ujung sini atau di ujung sini. Itu ya. Dia bisa di ujungnya. Titik puncak, titik ekstrim, titik balik gitu ya. Titik puncaknya ini -1,3 dan melalui 2,12. Ditanya maka nilai A plus B plus C nilainya berapa seperti itu. Kita lihat di sini. Berarti fx saya tulis lagi ya, ax kuadrat plus bx plus c. Dia bilang melewati titik 2,12. Berarti kita masukin ya. Artinya F2 sama dengan A dikali 2 pangkat 2 tambah B kali 2 tambah C. Hasilnya di sini 4A tambah 2B tambah C. Dan nilai hasilnya adalah 12 di sini. Yang kita tulis. Ini adalah persamaan pertama yang kita dapatkan. Ya, ketika kita memasukkan dia melewati titik 2,12 seperti itu. Lalu titik mana lagi yang dilewati? Ya, titik yang dilewati sebetulnya adalah -1,3. Ya, jelas. Berarti di sini F -1 sama dengan A kali. Kita masukin ke persamaannya lagi ya. Ini -1 square tambah B kali -1 tambah C. Sini hasilnya adalah A min B tambah C. Resultnya adalah 3 ya. Karena dia juga melewati titik ini kan, -1,3 ini ya. Misalkan dia juga melewati fx. Ya. Kalau ini contoh misalkan 2,12 tuh di sini. Itu sudah mendapatkan dua buah persamaan. Nah, ini kan ada tiga buah variabel. Jadi sebenarnya harusnya ada berapa persamaan? Harusnya ada tiga ya. Berarti persamaan apa satu lagi? Persamaan satu lagi ini adalah formula untuk mencari ini titik ekstrim yang untuk koordinatnya yang di x ya x bisa ada beberapa textbook yang menulis begini nih xp, yp maksudnya x puncak, y puncak. Nah, kita tahu X puncaknya itu -1. Nah, Y puncaknya itu adalah 3. Gitu. Rumus XP itu min B per 2A dalam format ini. Kita tinggal menuliskan berarti -1 sama dengan min B per 2A. Ya, 1 sama dengan B per 2A. Jadi nilai B sama dengan 2A. Ini adalah persamaan data yang ketiga. Saya zoom out sedikit. Dari data ini, kita bisa memasukkannya kembali ke persamaan-persamaan tadi. Jadi di sini 12 sama dengan 4A tambah, nah ini saya ganti nih. Berarti 2 kali 2A tambah C. 3 sama dengan A kurang 2A tambah C. Ini tinggal masalah eliminasi. Ini 4A tambah A tambah C. 3 sama dengan min A tambah C. 12 sama dengan 8A tambah C. Ya kan harusnya begini ya. Jadi ini saya ganti. Lalu kita lakukan yang namanya eliminasi. Ya, saya tulis ulang. 3 sama dengan min A tambah C. Kita kurangi. Hasilnya C-nya akan hilang. Ini jadi 9. Jadi 9A. Jadi kita dapat nilai A-nya adalah 1. Itu berarti nilai B-nya adalah 2A. Ini 2 kali 1 ya. Jadi nilai B-nya adalah 2. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan. Ya, persamaan yang ini aja. Berarti 3 sama dengan A kurang B tambah C. 3 sama dengan 1 dipotong, ya dikurangi 2 tambah C. Hasil C di sini adalah 4, guys. Nah, kalau ditanya berapa efek mula-mulanya, berarti efek itu, wah ini nggak muat nih. Jadi efeknya saya tulis di kiri bawah aja. Efek ini adalah X kuadrat tambah 2X
tambah 4. Ya. Tapi karena di sini ditanyanya berapa nilai A plus B plus C, nilainya adalah 1 tambah 2 tambah 4. Hasil adalah 7. Seperti itu ya. Ini adalah pembahasan untuk yang nomor 27. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan di soal berikutnya di soal nomor 28. Nilai minimum grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat min 2x plus 8. Nah, ini perhatikan ya, lagi-lagi formatnya bentuknya format begini. Ya, ax kuadrat plus bx plus c. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa nilai A-nya A, nilai B-nya adalah min 2, nilai C adalah 8. Gitu ya. Nilai minimum. Jadi ingat, tadi saya di soal nomor 27 ada gambar grafik nih. Ini titik ekstrim atau titik puncak ya. Formatnya itu selalu XP, YP. XP itu disebut nama lainnya itu pembuat ekstrim ya, maksudnya. Tapi YP itu nama lainnya adalah nilainya. It's either nilai max or nilai min. Ya kalau di sini dia ngomongnya nilai max, berarti nilai min dia bentuknya akan seperti ini. Yang ini nilai min. Tapi apapun itu yang ditanya di soal ini adalah YP gitu. So, nilai minimum grafik ini adalah 5. Jadi YP sama dengan 5. Itu adalah data dari kalimat pertama kan, ya. Yang ditanya adalah nilai 6A. 6A ini berapa? Berarti kan kita harus tahu A-nya itu berapa. Terus kita kali 6 gitu kan. Nah, gimana cara mencari nilai A? Dari kalimat ini, kita harus tahu gimana cara mencari YP. YP itu didapat ada rumusnya. Oke, ini kalau saya nggak salah ya. Rumusnya itu seperti ini. B kuadrat, jadi YP itu ada rumusnya. YP itu, kalau tadi kan XP, formatnya min B per 2A. YP, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, which is diskriminan per min 4A. Ya. Semoga saya nggak salah ingat ya, karena rumusnya lumayan banyak nih. B kuadrat min 4AC per min 4A, sama dengan 5. B-nya min 2, square, min 4 kali A, C-nya 8, per min 4A, 5. Jadi 4 min 32A sama dengan kita kalikan silang. Ini min 20A. Hasilnya di sini, jadi 4 sama dengan ini 32A kurang 20 ya. 32 kurang 2, 12A. Jadi nilai A-nya di sini adalah 1/3. Kita dapat, dan berarti pertanyaannya adalah 6A kan? 6A itu adalah, ya tinggal 6 kali 1/3. Hasilnya adalah 2 guys. Jadi untuk soal nomor 28 ini hasilnya adalah 2 ya guys ya. Oke, silakan guys kalau kalian ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Dan langsung kita akan membahas soal yang berikutnya. Oke guys, kita akan lanjut ke pembahasan nomor berikutnya di nomor 29. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat digeser satu satuan ke kanan dan dilanjutkan satu satuan ke atas. Maka persamaan parabola yang baru adalah, jadi gini, kalau kamu menggambar sebuah fungsi kuadrat yang, saya boleh tulis begini ya, fx sama dengan x kuadrat gini, ini kan sama kayak begini ya, itu kan gambarnya begini, kurang lebih begini ya, ini x, ini y, kurang lebih gitu ya. Sekarang dia minta digeser satu satuan ke arah kanan. Ini kalian boleh lihat rumusnya di bawah sini. Ya, detail topik ini sebenarnya saya bahas di video yang sebelumnya gitu ya. Tapi kalau untuk menjawab soal ini biar dengan cepat, satu satuan ke kanan itu yang ini dia translasi horizontal ke kanan. Jadi ininya nih ya eh, ke kanan berarti x min 1. Jadi penulisannya itu begini. X min 1 square tuh.
Karena di dalamnya itu kamu ganti ya X min 1 square. Jadi ini akan digeser ke kanan sebesar 1 unit kayak begini. Gitu. Ini jadi 1,0 ya. Setelah itu dia minta digeser satu satuan ke atas. Berarti kurang lebih dia minta di gini ya kan? Berarti yang biru itu adalah yang hijau tadi. Kamu lihat eh, vertical up tuh yang ini ya di luar. Kalau kamu nih ya saya zoom nih. Di luar ya, angka plus tiganya itu kan di luar. Berarti ini plus satunya itu di luar di sini. Jadi Y sama dengan X min 1 square plus 1. Oke, di sini yang mana yang benar? Ini salah ya, harusnya dia min 1 nih. Jadi ini dibawa ke kiri, Y min 1 sama dengan X min 1 square. Jadi yang paling tepat itu adalah yang delta ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 30. Batas nilai M yang memenuhi agar ya parabola ini bla 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 memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke, jadi sebelum saya jawab soal ini, saya jelasin dulu. Ada beberapa kondisinya ya. Kondisi parabolik itu dia bisa seperti ini, bisa seperti ini, sorry ini bisa seperti ini. Ini kondisinya memotong uh, sumbu X di dua titik yang berbeda. Kalau ini hanya menyentuh satu titik saja, yang ini tidak menyentuh sama sekali. Ini punya syarat yang beda. Berarti yang ini diskriminannya lebih besar dari 0, diskriminan sama dengan 0, diskriminan lebih kecil dari 0. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu yang rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya. Jadi menentukan dia berpotongan di berapa titik yang mempengaruhi faktor ini. Kita lihat. Berarti karena dia minta dua titik yang berbeda, berarti masukin syaratnya ini. Ya. B kuadrat min 4AC lebih besar 0. B-nya berapa? M plus 2 square min 4 kali M kali C. M lagi. Ya, ini dijabarin. M kuadrat tambah 4M tambah 4 kurang 4M kuadrat. Min 3M kuadrat tambah 4M tambah 4 bisa dari 0. Kita harus bisa solve nih. Oke. Ini saya kali min 1 dulu semua. Hati-hati guys ya, kalau ini dikali min 1, ini tandanya berubah loh. Hati-hati ya. Kalau ini saya kali min 1, semuanya berubah dan termasuk tanda pertidaksamaannya. Kemudian kita coba faktorin dulu. Di sini 3M, sini M, 2, 2. Ini um, min, ini plus ya. Berarti M-nya adalah min 2 per 3, M-nya adalah 2 ya. Ini adalah batas-batasnya nih, batas-batasnya nih ya. Belum selesai ya. Kira-kira sesuai itu dengan jawabannya, tapi belum selesai. Kita harus gambarkan garis pertidaksamaannya. Jadi min 2 per 3 di sini, ini 2 ya batasnya. Kemudian kalian boleh pick untuk dites daerahnya ya. For example, saya pilih daerah yang tengah. M sama dengan 0 kan ada di sini. Kita masukin ke persamaan yang ini aja. Ya, berarti 3, saya tulis di mana nih ya? Tulis ini aja ya. 3 kali 0 square min 4 kali 0 min 4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif. Berapapun itu, yang penting saya tahu ini daerahnya negatif. Ya. Kemudian kalau kamu mau lebih yakin, kamu boleh tes angka M. Pilih aja yang angka besar, 100. Kenapa? Karena kita tidak perlu angka nilainya. Yang penting tahu dia positif atau negatif. Jadi 3, 100 kuadrat, min 4 kali 100, min 4. Ini hasilnya pasti positif. 100 kuadrat kan besar sekali. Kurangin hanya 400 dan kurang 4. Ya nggak ngefek. Ini pasti positif. Ini ya most likely ini akan jadi positif. Tapi kalian boleh coba aja. Ya. Jadi positif, negatif, positif. Gitu ya. Setelah dapat, kita lihat tanda ini. Karena lebih kecil, itu artinya yang diminta adalah daerah negatif. Daerah negatif. Kalau lebih besar, yang diminta adalah daerah positif. Daerah negatif, kalau di tengah-tengah seperti itu,
Berarti jawabannya yang ini, yang A. Ya, gitu. Kalau misalkan nanti ada soalnya dia seperti ini, tapi dia minta lebih besar, berarti kan yang diminta daerah positif. Kalau kayak begini, yang diminta daerah positif, format jawabannya itu adalah yang E. Gitu. Ya, ini adalah cara menentukan atau menjawab dengan menggunakan bantuan pertidaksamaan ya guys ya. Oke, sekarang kita akan bahas bareng-bareng lagi di soal nomor 31. Nomor 31 ini sebenarnya mirip dengan soal nomor 30 ya, cuma dengan bahasa yang berbeda. Dia minta, kalau tadi kan bahasanya yang seperti saya jelasin tadi, ada beberapa kondisi. Ada grafik yang dia memotong dua titik berbeda, ada yang memotong hanya di satu titik, ada yang nggak memotong sama sekali. Nah, ini kan tadi indikator yang paling mempengaruhi adalah diskriminannya. Ini diskriminannya eh, lebih besar sama dengan nol, diskriminan sama dengan nol, dan ini diskriminan lebih kecil dari nol. Di sini dia minta definite positif. Nah, berarti kamu harus tahu definite positif. Definite positif itu mungkin kata serapan dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Artinya definitely positif. Artinya, maksudnya gini, dimanapun nilai, misalkan kamu masukin X-nya min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. Dimanapun kamu masukin nilai X-nya, the value of Y-nya, nilainya, definitely bakal positif. So, dia akan selalu akan ada di bagian atas dari sumbu X. So, artinya, apakah ini memungkinkan dia untuk berpotongan dengan sumbu X? Tidak mungkin. Jadi, yang disebut definite positif itu adalah kondisi di sini. Ini kondisi definite positif. Definitif bakal positif nilainya, bakal di atas pokoknya gitu loh harganya. So, kita tinggal masukin aja. Jadi B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. B, wah ini B-nya susah nih. Min 2 M min 1. Square min 4 M min 1. C 2M plus 1. Oke, kita pelan-pelan ya. Ini 4 M min 1 square min 4 2M kuadrat tambah M min 2M min 1. Kalau misalkan saya ada salah hitung, please langsung tolong diralat ya guys ya. Kuadrat min 2M plus 1. Min 4 kalikan ini 2M kuadrat min M min 1. Lebih kecil dari 0. Kita bagi 4 aja semuanya. Ya, kita bagi 4 semuanya biar gampang. Waduh. Kita bagi 4 ya. So, M kuadrat min 2M plus 1 min 2M kuadrat min M min 1 tetap lebih kecil dari 0 ya. Kita sekarang akan buka min 2M kuadrat tambah M tambah 1. Min M kuadrat min M tambah 2. Oke, untuk memudahkan saya kalikan semua dengan negatif 1 ya. Ingat kalau kalikan dengan negatif 1 tandanya bakal berubah. Jadi M kuadrat tambah M min 2 lebih besar dari 0. Nah, lagi-lagi ini kita menggunakan pemfaktoran ya guys ya. Pelan-pelan aja. Jadi di sini M 2 M 1 ya. Oh, ini pasti plus, ini minus kurang lebih. Jadi kira-kira ini M-nya min 2 dan M-nya adalah 1. Lalu lagi-lagi kita buat garis bilangan. Min 2 dan 1. Nah, ini kan M0 kan daerahnya di sini. Nah, kita coba tes, masukin ke persamaannya. Persamaannya itu yang ini guys. Jadi kita tulis 0 square tambah 0 min 2. Hasilnya kan negatif. Ya. Lalu bisa coba di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Ini most likely akan jadi positif. Ini juga akan jadi positif. Karena yang diminta adalah lebih besar, berarti kita ambil yang daerah positif. So, you ambil daerah sini, dan ambil daerah sini. Jadi jawabannya adalah yang E, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 31.